Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu semuanya, terutama bagi calon mahasiswa di tahun 2022. Hari ini kita akan melanjutkan cerita dosen di episode 09 dengan judul Kesalahan dalam memilih jurusan yang dilakukan oleh seorang calon mahasiswa. Ketika kita lulus SMA atau SMK, kemudian kita berminat untuk melanjutkan kuliah, terkadang kita banyak mendapatkan saran, kemudian membaca-baca browsing secara mandiri di internet untuk menentukan kampus dan jurusan yang akan nantinya kita daftar untuk menjadi sekolah kita atau menjadi tempat kita kuliah. Ada beberapa hal yang harus dihindari oleh calon mahasiswa dalam menentukan jurusan atau kampus yang akan dia ikutin atau yang akan dia ikut dalam proses pendaftarannya. Yang pertama, jangan pernah memilih kampus yang tidak sesuai dengan passion kalian. Apabila kalian seorang calon mahasiswa memilih kampus atau jurusan yang tidak sesuai dengan passion kalian, kalian akan menjalani kuliah dengan berat hati. Kalian akan menjalani kuliah dengan tidak nyaman dan lain-lain. Makanya ketika memilih jurusan di jalur undangan ataupun jalur tes mandiri, ketika kita mendaftar di kampus negeri terutama, kita harus sangat menentukan jurusan atau program studi spesifik yang akan kita ikuti. Usahakan itu memang sesuai dengan passion kita atau mendekati dengan passion kita. Apabila itu kalian lakukan, insya Allah kuliah kalian akan berjalan dengan lancar dan lulus sesuai dengan harapan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah memilih jurusan sesuai dengan orang terdekat kalian. Contoh, jangan pernah memilih jurusan yang harus sama dengan pacar kalian, memilih jurusan yang harus sama dengan teman dekat kalian. Padahal kita ketahui bahwa kadang-kadang fashion dan kemampuan seseorang itu beda. Nah, beda cerita apabila kita dan pacar kita mungkin sama bidangnya. Atau ketika SMA sama-sama IPA, kemudian memang ahli di bidang fisika, kemudian kita sama-sama kuliah, ya itu boleh saja. Tapi apabila pacar kita atau teman dekat kita itu beda kalian dan fashionnya dengan kita, jangan pernah coba-coba untuk memaksakan diri. Apabila kalian memaksakan diri, terkadang suatu saat kalian merasakan jenuh dan suatu saat kalian akan sulit menerima materi dan kompetensi yang diberikan di jurusan tersebut, sehingga drop out akan membayangkan kita dan kita juga terancam tidak akan lulus. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan pernah memilih kampus atau program studi tujuan merupakan kampus yang memiliki passing grade yang tinggi. Kita harus mengukur kemampuan kita, karena apabila saya tertarik untuk mendaftar di jurusan teknik mesin di universitas yang ada di Indonesia, saya harus mengukur kemampuan saya secara pribadi. Apakah saya sudah sanggup atau tidak dalam mengikuti tes tersebut. Yang ditakutkan ketika kita tidak melihat passing grade atau tidak melihat bagaimana jurusan tersebut memiliki passing grade yang tinggi, kemudian peminat yang banyak, kita akan bersaing dengan orang-orang yang berprestasi dan kemungkinan kita tidak akan lulus. Bukan kita tidak pesimis, tapi kita harus melihat kemampuan dan standar apa yang kita bisa lakukan. Solusi yang terbaik apabila kita ingin mencari peluang untuk lulus yang lebih besar, kita bisa memilih kampus-kampus yang standar kualitas 2 dan 3, yang kampus negeri, yang setidaknya persaingan di situ tidak terlalu berat. Tapi apabila memang kita yakin punya kemampuan, yakin punya kesempatan, kita boleh mendaftar di kampus yang passing grade-nya yang tinggi. Itu ada 3 saran yang harus dihindari apabila kita memilih program studi. Yang keempat, jangan pernah memilih program studi atau jurusan atau kampus sesuai dengan saran orang yang tidak kompeten. Jangan pernah menanyakan atau mendengarkan pendapat para tetangga mungkin yang menyarankan kita udah kuliah aja di jurusan ekonomi paling mudah kerja.
jurusan ekonomi paling banyak dibutuhkan. Pada passion kita tidak di situ. Nah, jangan pernah mendengarkan pendapat para tetangga yang seperti itu. Karena sesungguhnya mendengarkan pendapat orang lain yang tidak kompeten akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak akan menguntungkan kita di masa depan. Tapi apabila orang tersebut kompeten, misalnya dia kakak tingkat kita, tetangga kita tapi sudah kuliah duluan, atau mungkin dosen atau staf di sebuah kampus, kalian boleh bertanya. Dan itu hanya berupa saran. Untuk menentukan, kalian harus menentukan sendiri apakah kalian cocok atau tidak di kampus dan program studi tersebut. Yang kelima, jangan pernah memilih kampus berdasarkan pekerjaan. Karena yang harus kalian ketahui, ketika kita memilih jurusan di kampus, kita belum tentu bekerja di bidang itu. Sebagai contoh, banyak kakak tingkat saya dulu waktu di salah satu UKM di Palembang. UKM adalah semacam ini kegiatan organisasi mahasiswa di kampus saya pada waktu itu. Banyak kakak tingkat saya, ada yang lulusan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan atau gelarnya SPD misalnya. Ada FND SPD, lulus dari sarjana matematika, pendidikan sarjana matematika. Ternyata ketika bekerja, dia malah bekerja menjadi pegawai bank misalnya, atau bekerja di bidang yang tidak dengan bidangnya. Ada lagi yang misalnya jurusan atau lulus dari fakultas sosial, banyak dulu kakak tingkat saya yang lulus dengan gelar sarjana sosial atau SOS. Kemudian dia bekerja di bidang ya sama, di bidang perbankan atau di bank. Yang paling dekat adalah contoh banyak orang yang tidak bekerja dengan bidangnya. Bukan berarti Bukan berarti ketika kita kuliah atau memilih jurusan kita harus bekerja di jurusan tersebut, belum tentu. Karena ketika kuliah, yang pernah saya baca, kuliah bukan hanya meningkatkan kesempatan kita untuk bekerja, tapi kuliah adalah mengubah mindset kita dalam berpikir. Makanya ketika kalian melihat banyak orang yang kuliahnya ingin lebih tinggi, mungkin dia D3, S1, kemudian dia ingin S2 atau S3, dia ingin mengubah pola pikirnya dalam kehidupannya. Jadi kuliah juga sangat menentukan bagaimana pola pikir kita dapat berkembang. Jadi jangan pernah stuck atau berpikir kecil bahwa ketika kita kuliah kita pasti akan bekerja di bidang itu, belum tentu. Karena suatu saat atau suatu keadaan kita akan sangat berkembang, kemudian di suatu keadaan kita dapat berubah dari jalur yang kita alami sekarang. Kemudian yang keenam, jangan pernah memilih jurusan atau program studi atau kampus tanpa memikirkan atau melihat ekstrakurikuler atau kegiatan mahasiswanya. Kampus yang baik adalah kampus yang mampu memfasilitasi mahasiswanya untuk dapat berkembang baik di bidang akademik dan non-akademik. Itu pernah saya ceritakan bahwa ketika saya di kampus Taiwan, bukan kampus Taiwan tapi di kampus Cina, pada waktu itu saya sempat seminar nasional di beberapa kampus. Saya lihat bahwa di kampus luar negeri terutama mereka memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa itu sangat tinggi di bidang olahraga, kemudian di bidang kesenian, di bidang teknologi dan lain-lain. Apa gunanya? Karena ketika mahasiswa berprestasi, mahasiswa memiliki bakat di luar kompetensinya, itu akan meningkatkan akreditasi dan poin kampus tersebut. Jadi kampus yang baik adalah salah satunya kampus yang memperhatikan potensi dan potensi selain akademik dari kegiatan-kegiatan mahasiswanya. Jadi ada 6 apabila hal yang sangat dilarang ketika memilih jurusan di kampus tujuan kalian. Jangan pernah tergesa-gesa dalam memilih jurusan dan kampus tujuan kita. Karena tergesa-gesa kadang tidak akan membuahkan hasil yang baik. Tapi apabila kita memang tergesa-gesa dengan persiapan, misalnya kita sudah menentukan bahwa kita ingin kuliah di jurusan teknik mesin, kemudian kita tergesa-gesa untuk mencari jurusan teknik mesin yang peminatnya tidak terlalu banyak, tapi status negeri, kemudian kualitas akreditasi minimal B misalnya. Kita bisa cepat menyeleksi kampus-kampus atau politeknik yang akan kita daftar, yang akan kita coba untuk masuk ke situ. Tapi jangan pernah tanpa membaca, tanpa bertanya dengan ahlinya, tanpa pernah melihat sejarah,
tiba-tiba kita langsung memilih jurusan tersebut di dalam seleksi, karena itu tidak akan menguntungkan bagi kita. Sebagai contoh, dulu saya sempat gagal di salah satu beasiswa nasional. Saya ingat di tahun 2017 saya sempat gagal di beasiswa nasional. Ketika itu saya ditanya tentang Saudara Adan, ketika kamu kuliah dan kamu memilih jurusan tersebut, setelah selesai kamu ingin menjadi apa? Atau kamu akan bekerja di mana? Di situ saya sangat bingung, karena pertamanya saya hanya melihat jurusan tersebut karena memiliki akreditasi yang bagus. Tapi saya tidak membaca kurikulum, saya tidak membaca prospek alumni dari jurusan tersebut, saya tidak melihat semuanya. Dan ketika ditanya saya tidak bisa menjawab, apa sih tujuan kuliah S2, apa sih tujuan kampus tersebut, apa sih yang ingin kamu dapat ketika kamu kuliah di salah satu kampus terbaik tersebut, saya tidak bisa menjawab. Dan akhirnya beasiswa saya dinyatakan gagal. Tapi ketika saya mendaftar lagi di beasiswa selanjutnya, saya sudah pahami, saya baca benar-benar, saya tanya dengan alumni, saya tanya dengan dosen saya, dengan kakak tingkat saya, bahwa jurusan tersebut mengarah ke bidang ini, spesifik ilmunya ini, kemudian yang diajarkan ini, yang harus saya lakukan ini. Kemudian saya dapat menjelaskan plan saya di masa sekarang, masa menengah, dan masa depan. Dan akhirnya saya mendapatkan beasiswa tersebut. Dan selanjutnya saya mengambil kesimpulan bahwa ketika kita ingin sukses di dunia akademik, terutama di dunia kampus, kita harus mempunyai plan yang baik. Kita harus banyak membaca dan banyak belajar. Tergesa-gesa boleh di beberapa sisi, tapi jangan tergesa-gesa padahal waktu masih panjang. Nah itu jangan. Tapi apabila memang sudah mepet, ya itu bisa dilakukan. Dan itu hak kita dalam menentukan pilihan. Mungkin itu cerita dosen dari saya. Setidaknya 6 hal yang harus dihindari tadi jangan pernah kita lakukan apabila kita ingin memang lulus kemudian kuliah di jurusan yang terbaik tapi kita juga nyaman. Apabila kita tidak melakukan atau kita tidak bisa menghindari hal tadi, ditakutkan masa depan kita di dunia kampus, masa depan kita di perkuliahan selanjutnya kita akan mengalami yang namanya beban atau ketidaknyamanan. Itu sangat membahayakan bagi seorang mahasiswa, terutama dalam proses untuk meningkatkan kompetensi, dalam proses untuk meningkatkan pengetahuan, dalam proses untuk meningkatkan pola pikir yang berbeda atau untuk lebih dewasa. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Saya sangat berharap bahwa saya pribadi dapat berkembang lebih, meningkatkan kompetensi, meningkatkan pengajaran saya, publikasi, penelitian saya, dan saya juga berharap saya dapat memberikan hal positif di lingkungan saya, terutama di kampus saya. Dan saya harap bagi teman-teman mahasiswa dan juga calon mahasiswa yang menonton ini, kita punya impian dan kita harus punya impian, dan impian itu harus kita kejar. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.